Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan saya Muhammad Nasrullah sebagai ketua dari kelompok 5. Saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan materi MTK tentang analisis korelasi. Sekarang kita akan membahas metodenya. Metode apa saja yang akan kita gunakan untuk melakukan metode analisis korelasi? Yang pertama perlu kita ingat yaitu tujuan daripada teknik analisis ini ialah untuk mendapatkan pola dan keeratan, atau lebih tepatnya kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Jadi fokus kita di sini dalam analisis korelasi ingin mengetahui seberapa kuat hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Untuk menentukan kekuatannya ada istilah koefisien korelasi. Dan apa itu koefisien korelasi? Koefisien korelasi atau biasa disimbolkan dengan KK atau dalam rumus menggunakan R kecil. Koefisien korelasi yaitu nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antara dua variabel, dan nilai inilah yang menjadi acuan seberapa kuat hubungan variabel tersebut. Tingkatan kekuatan hubungan korelasi antara dua variabel dapat diukur berdasarkan interval. Kenapa perlu ada interval? Karena tentu kalau hanya di sini kita mau mengukur seberapa kuat, dan tidak mungkin tingkatannya hanya kuat dan tidak kuat, atau lemah atau kuat. Itu dapat adanya interval, misalnya sangat lemah, sedang, kuat, sangat kuat gitu ya. Sehingga perlu dibagi dalam beberapa interval sehingga kita menggunakan tabel ini. Ada nilai koefisien korelasinya, kemudian tingkat korelasinya. Yang pertama misalnya nih, kita ambil interval koefisien korelasinya antara min 0,199 sampai 0, atau positifnya koefisien korelasinya lebih dari 0 tapi hanya sampai 0,199 atau tidak sampai 0,2, maka kita katakan jika nilai korelasinya antara interval yang pertama ini, maka kekuatannya itu sangat lemah. Yang kedua, dengan interval yang sama ya, langsung saja tingkat korelasinya, maka itu masih lemah. Yang ketiga, sedang, kemudian selanjutnya kuat, kemudian sangat kuat dan sempurna. Jika nilai koefisien korelasinya 1 atau min 1, maka kekuatan yang hubungan kedua variabel itu sempurna. Korelasi person. Korelasi person merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dari dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel disertai dengan perubahan variabel lainnya, baik dalam arah yang sama atau arah yang sebaliknya. Korelasi person biasanya digunakan untuk menentukan korelasi data bivariat yang berskala interval atau rasio dengan tren data linear. Koefisien korelasi person antara variabel X dan Y disimbolkan dengan R, dapat dihitung dengan membagi kovarians kedua variabel dengan perkalian simpangan bakunya dengan rumus X sama dengan N dikali sigma X dikali Y dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Nah, di sini yang perlu dibedakan teman-teman, di sini kan ada sigma X kuadrat, sigma X pangkat 2. Ya, jadi jangan dibaca sigma X kuadrat semua. Dibedakanlah ya, kalau ini berarti jumlah semua X kuadratnya, kalau sigma X pangkat 2 artinya jumlah semua nilai variabel X-nya dipangkatkan 2 ya. Ya, dikali akar X dikali sama Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2.
ya. Y pangkat 2, ya. Soal 1. Tahapan awal dalam lompat jauh disebut dengan istilah run up. Tahapan ini dilakukan dengan cara berlari. Jarak run up dan capaian lompatan beberapa pelompat jauh disajikan dalam tabel berikut. Oke, di sini ada data 5 orang yang mana dia melakukan run up dan juga capaian lompatan. Pertanyaannya, bagaimana tingkat korelasi antara jarak run up dan pencapaian lompatan? Artinya seberapa jauh dan seberapa kuat pengaruh jarak run up dengan capaian lompatan. Kemudian yang kedua, jelaskan besar pengaruh jarak run up terhadap pencapaian lompatan. Yang pertama, kita jawab dulu yang bagian A. Bagaimana tingkat korelasi antara jarak run up dan capaian lompatan? Langkah pertama, menentukan variabel bebas dan terikat. Cara menentukan variabel bebas dan terikat yaitu variabel bebas itu yang berpengaruh. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, jarak run up yaitu persiapan yang dilakukan dengan cara berlari atau capaian lompatannya. Nah, yang berpengaruh itu adalah jarak run up sehingga menjadi variabel bebas atau nilai X. Jadi, tentu saja variabel terikatnya yaitu capaian lompatan. Nah, data-data yang ada di atas nanti kita pindahkan ke dalam tabel ya teman-teman. Nah, selanjutnya, jika sudah mendapatkan data X dan Y, lanjut langkah kedua, menentukan nilai koefisien korelasi sama dengan R, simbol R kecil. Nah, pakai rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikali akar N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Ada beberapa nih nilai yang harus kita cari. Ada N, ada sigma XY, ada sigma X, ada sigma Y, ada sigma X kuadrat, ada sigma X pangkat 2, ada Y kuadrat, ada sigma Y kuadrat, ada sigma Y pangkat 2. Nilai-nilainya dapat dari tabel yang sudah dianalisis. Pertama, nilai N. Nilai N itu jumlah data, yaitu ada 5. Yang kedua, nilai X. Nilai X itu variabel bebas, yaitu 3, 6, 9, 6, 9. Nah, lalu dijumlahkan, jumlahnya 33. Untuk nilai Y yaitu variabel terikat, yaitu 150, 159, 183, 156, 186. Nah, dijumlahkan juga jadi 834. Untuk mencari XY yaitu kita kalikan X dan Y-nya. Itu 3 dikali 150 sama dengan 450. Yang kedua, 6 dikali 159 sama dengan 954. Yang ketiga, 9 dikali 183 sama dengan 1647. Yang keempat, 6 dikali 156 sama dengan 936. Yang kelima, 9 dikali 186 sama dengan 1674. Hasilnya yaitu 5661. Untuk mencari nilai F kuadrat yaitu kita pangkatkan X, nilai X-nya. 3 dikali 3, 9. 6 dikali 6, 36. 9 dikali 9, 81. 6 dikali 6, 36. 9 dikali 9, 81. Hasilnya yaitu 243. Lalu kita cari nilai Y kuadrat. Sama kayak nilai X tadi, dipangkatkan 150 dikali 150, 22.500. 159 dikali 159, 25.281. 183 dikali 183, 33
14.489. 156 dikali 156 sama dengan 24.336. 186 dikali 186 sama dengan 34.596. Lalu dijumlahkan lagi, hasilnya 140.200. Nah, sudah ketemu nih nilai-nilainya. Sigma X, Sigma Y, Sigma XY, Sigma X kuadrat, Sigma Y kuadrat. Nah, nilai-nilainya sudah ketemu. Jadi kita langsung jumlahkan ya rumus yang tadi. N-nya itu jumlah data, yaitu 5, dikali Sigma XY, yaitu 5.661, dikurang Sigma X, yaitu 33, dikali Sigma Y, yaitu 834, per akar N lagi, N-nya 5, dikali Sigma X kuadrat, itu 243 dikurang Sigma X pangkat 2, yaitu 33, dikali akar N-nya 5, Sigma Y kuadrat 140.202 kurang Sigma Y pangkat 2 834. Lalu dijumlahkan lagi. Selanjutnya yaitu kita kalikan 5 dikali 5.661. Jadi 28.305. Kalikan lagi 33 dikali 834, yaitu 27.522. Kalikan lagi 5 dikali 243, yaitu 1.215, dikurang 33-nya kita pangkatin jadi 1.089, dikali akar 5 dikali 140.202, 701.010 dikurang 834-nya kita pangkatin jadi 695.556. Nah, kita kurangin 8.305 dikurang 27.522, hasilnya yaitu 783 per 1.215 dikurang 1.089, yaitu 126, dikali akar 701.010 kurang 695.556, yaitu hasilnya 5.454. 783 turun akar dari 126, yaitu 11,22, dikali akar dari 5.454, yaitu 73,85, sama dengan 783-nya turun lagi. Hasil dari 11,22 dikali 73,85, yaitu 828,59, sama dengan 0,9944. Karena nilai koefisien korelasinya 0,944, maka tingkat korelasi antara lama latihan dan waktu berlari sangat kuat. Lanjut, kita jawab yang bagian D. Itu jelaskan besar pengaruh jarak run up terhadap capaian lompatan. Tentukan nilai koefisien determinasi. Kita menggunakan rumus R besar pangkat 2 sama dengan kecil pangkat 2 dikali 100%. R pangkat 2 sama dengan R kecilnya itu 0,944 di pangkat 2 dikali 100%.
0,944 pangkat 2 hasilnya yaitu 0,8911 kali 100%, jadi sama dengan 89,11%. Jadi pengaruh jarak run up terhadap capaian lompatan sebesar 89,11%. Sedangkan pengaruh variabel lainnya hanya sebesar 10,89%. Jadi seperti itu teman-teman. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.